Untuk melakukan sesuatu, kita perlu tahu alasan kenapa kita melakukannya, dan kita perlu tahu tujuan untuk apa kita melakukannya. Contohnya begini, kalau kita gambar ya, di sini kita ingin berbelanja ke pasar, ya. Kita ingin melakukan sesuatu, contohnya adalah berbelanja ke pasar. Kita tulis berbelanja ke pasar. Oke. Nah, contohnya di sini adalah rumah kita, ya. Ini rumah. Kemudian di sini ada pasar, ya. Kita anggap di sini adalah pasar. Oke. Dan ini adalah jalan menuju ke pasar. Ada persimpangan. Kemudian di sini juga ada persimpangan. Dan ini adalah jalan menuju ke pasar. Oke, dan ternyata sebenarnya ada jalan alternatif di sini menuju ke pasar dengan cepat. Oke. Nah, sekarang sebelum kita pergi ke pasar, ya, kita perlu tahu sebenarnya alasan kita pergi ke pasar apa, ya. Kemudian tujuan kita pergi ke pasar itu apa, ya. Untuk apa kita pergi ke pasar dan kenapa kita pergi ke pasar. Nah, kalau kita searching di Google, arti dari alasan ini adalah motivasi untuk melakukan sesuatu. Artinya adalah kenapa kita melakukan sesuatu. Ya, contohnya kalau kita belanja ke pasar ini, ya, alasannya adalah karena kita contohkan di sini karena stok habis, ya, stok bahan pangan gitu ya habis. Oke, nah ini merupakan alasan kita kenapa kita pergi ke pasar. Kemudian yang kedua adalah tujuan, ya. Untuk apa kita pergi ke pasar? Tujuannya contohnya adalah untuk memenuhi stok bahan di rumah, contohnya begitu ya. Nah, jadi kita sudah dapat alasan dan juga tujuan. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu jalan menuju ke pasar. Tetapi sebelumnya kita harus tahu alasan dan juga tujuan kita. Contohnya, jika kita hanya punya alasan tanpa ada tujuan, maka mungkin kita akan hanya punya niat pergi ke pasar tanpa pergi ke pasar, tidak ada action, karena kita tidak punya tujuan. Sebaliknya, ketika kita cuma punya tujuan, tetapi kita tidak punya alasan, maka kita akan pergi ke pasar. Tetapi sampai di pasar, kita akan bingung mau beli apa. Karena kita tidak tahu alasannya kenapa kita pergi ke pasar. Ya, kita akan mungkin beli bahan-bahan yang tidak berguna, yang tidak tepat untuk memenuhi kebutuhan, karena kita tidak punya alasan. Jadi, intinya adalah untuk pergi ke pasar, kita perlu ada alasan dan juga tujuan. Untuk melakukan sesuatu hal, termasuk belajar bahasa Inggris, kita perlu tahu alasan dan juga tujuannya. Oke, setelah kita tahu alasan dan juga tujuannya, baru kita tentukan jalan yang tepat menuju ke pasar tersebut. Contohnya, ketika kita mau pergi ke pasar, kita tahu alasannya dan juga kita tahu tujuannya kenapa kita belajar, untuk apa kita belanja ke pasar ya, dan kenapa kita pergi ke pasar. Tetapi kita tidak tahu jalan menuju ke pasar. Jadi kita berjalan bisa jadi kita nyasar ya. Kita tidak tahu jalannya menuju ke pasar. Sehingga tujuan kita untuk berbelanja ke pasar pun tidak tercapai. Ya. Nah, jadi perlu kita tahu dulu jalan menuju ke pasar. Nah, seandainya kita tahu jalan menuju ke pasar, ya. Jalannya adalah menuju jalan yang besar ini sehingga kita nyampe ke pasar. Nah, ini adalah jalan ke pasar. Bisa efektif tetapi belum tentu efisien. Efisien ini maksudnya adalah hemat biaya, tenaga, bahkan waktu, ya. Jadi kita perlu tahu jalan alternatif menuju ke pasar tersebut, ya. Jadi ternyata ada jalan dari sini yang lebih tepat, ya. Jalan alternatif menuju ke pasar. Sehingga kita perlu tahu jalan alternatif ini, ya. Begitu dia. Nah, sama halnya dengan belajar bahasa Inggris. Nah, contohnya di sini kita ganti ya. Nah, kita ganti belanja ke pasar ini menjadi belajar bahasa Inggris. Contohnya ini bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Oke. Nah, kita mau belajar bahasa Inggris tentu ada alasannya dulu. Nah,
apa yang menjadi alasan kita untuk belajar bahasa Inggris? Nah, ini alasannya. Alasannya apa? Nah, contohnya alasannya adalah ini perlu ya kamu tentukan atau pikirkan alasan kamu kenapa belajar bahasa Inggris. Nah, di sini hanya sebagai contoh, alasannya contohnya adalah karena satu, malu. Malu karena di komunitas saya semuanya pada bisa bahasa Inggris. Jadi saya termotivasi untuk mau belajar bahasa Inggris. Contohnya begitu. Nah, itu alasannya. Kemudian, ini yang paling penting, yaitu tujuan. Kamu perlu tuliskan apa yang menjadi tujuan kamu belajar bahasa Inggris. Ya, kamu harus tuliskan apa tujuannya karena ini akan menjadi parameter bagi kamu ketika kamu sudah mulai belajar bahasa Inggris. Sehingga ketika kamu belajar bahasa Inggris tidak salah arah karena kamu punya tujuan kemana kamu harus pergi. Begitu ya. Jadi kamu harus perlu tuliskan tujuan kamu belajar bahasa Inggris. Nah, tugas kamu adalah kamu perlu tahu alasan dan juga tujuan kamu dalam belajar bahasa Inggris. Nah, setelah tahu alasan dan tujuan, sekarang kita cari jalan yang tepat menuju tujuan kamu. Ya, seperti tadi. Nah, di sini ada jalan. Nah, kalau kamu tidak tahu jalannya yang tepat, mungkin kamu akan menyasar, ya, tidak menuju tujuan kamu. Mungkin ini sama dengan kita, ya, tidak tahu kamu apa mengalaminya atau tidak. Nah, menurut pengalaman saya dari kecil sudah belajar bahasa Inggris sejak SD, ya. Tetapi setelah dewasa, saya merasakan tidak bisa berbahasa Inggris, ya, dan kebanyakan orang seperti itu. Mungkin kamu juga merasakan hal yang sama, sudah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, ternyata sudah dewasa, tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, mungkin saja jalan yang kamu tempuh itu salah, ya. Atau mungkin saja kamu bisa berbahasa Inggris sekarang tapi ya a little bit atau sedikit saja gitu. Dan bisa jadi kamu berada di jalan yang tepat atau metode yang tepat tetapi tidak efektif karena kamu berjalan dengan jalan yang mungkin jauh dari tujuan kamu. Sehingga kamu pun belajarnya lama dan tidak efisien. Nah, jadi perlu kita tahu jalan alternatif ini. Ya, kamu belajar bahasa Inggris, kamu perlu tahu jalan alternatif ini atau metode yang tepat, ya. Tertulis di sini metode yang tepat, ya. Jadi kamu perlu tahu metode yang tepat ini sehingga kamu pergi menuju tujuan kamu. Nah, jadi sekali lagi, kamu perlu tahu alasannya dan kamu perlu tahu tujuannya. Dan juga kamu perlu tahu metode yang tepat dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kita di English Grow telah dirancang untuk bisa memberikan metode yang tepat bagi kamu, ya. Jadi kamu harus tahu alasannya dulu, tujuan kamu dulu, dan kita yang menyediakan metode yang tepat tersebut. Nah, setelah kamu sudah memperoleh metode yang tepat ini, tinggal giliran kamu dan tergantung kamu secepat apa kamu mencapai tujuan kamu. Ya, secepat apa kamu untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin bisa jadi kamu bergegas, berlari, atau bisa saja kamu santai, atau bahkan kamu tidak melakukannya sekalipun kamu tahu alasan, tujuan, dan metode yang tepat dalam belajar bahasa Inggris. Ya, semuanya tergantung kamu. Jadi harapannya adalah ketika kita sudah menyediakan metode yang tepat ini, kita mengharapkan supaya kamu bergegas menuju tujuan kamu, ya. Supaya kamu dapat mencapai tujuan kamu bisa berbahasa Inggris dengan efektif dan juga efisien. Dan semoga kamu menikmati perjalanan belajar bahasa Inggris kamu di English Growth dan semoga kamu berhasil. Sampai ketemu di video selanjutnya.